Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang dapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang membuat kita resah dalam hidup ini bukan dari luar, tapi dalam diri kita sendiri. Pertama yang membuat kita tak nyaman Bapak Ibu, selalu resah, gelisah. Kata ulama kita, jangan terlalu berharap penilaian orang lain terhadap diri kita. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Baik pun dibuat, tak suka dia menengok kita. Ada ungkapan ulama, kulluna adiyuna fi nadri ma la ya'rifuna. Orang akan menganggapmu biasa-biasa saja karena dia tidak mengenal dirimu. Maghruruna fi najri ma yakrahunak. Orang akan menganggap dirimu sombong ketika dia benci kepadamu. Zayyiduna fi najri ma ya'rifuna. Orang akan merasa bahagia, simpatis ketika dia mengenal dirimu. Rahi'una fi najri ma yuhibbuna. Dia akan terkesan sayang kalau dia mencintaimu. Jadi Bapak Ibu, di antara kita ini, sombong kali dia ya. Siapa yang mengatakan sombong sepihak ini pasti ada rasa benci. 3 orang Bapak Ibu. Sayalah dengan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang enggak kenal saya ketika saya diam, sombong kali Ustaz. Bukan sombong, memang enggak tahu kalau model dia. Ada pula kadang-kadang kawan ini banyak kali cakapnya, semua salah. Kalau menunggu penilaian orang Pak, tak siap-siap. Awak cepat datang kata orang kerajinan. Betul kan? Awak lambat datang kata yang enggak ada otak. Nanti dia majawak katanya cuek, ramah kali awak katanya cari muka. Itulah zaman sekarang. Itu sudah problem zaman sekarang itu. Kan? Nanti enggak open awak karena tak berharap kaya, yang penting kerja. Kawan ini enggak pandai bersosialin, salah lagi. Nanti awak dekat kali, alah cari muka ini mana ada apa-apa, salah lagi. Jadi kadang-kadang menunggu penilaian orang inilah yang paling buat kita stres. Itulah dia Pak. Ya. Maka Bapak Ibu, pesan ulama yang kedua namanya Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, "Iza 'arafta nafsaka fala yadurruka ma qila fika." Kata beliau, jika engkau telah mengenal jati dirimu sendiri, apapun yang dikatakan orang tentang dirimu tidak akan merugikan. Kalau sudah orang kita tahu jati diri kita, aku yang begini modelku. Mau apapun kata orang, enggak ada ruginya sama aku. Bapak Ibu Muhammad, kayak saya Pak, dibilang Ustaz ini lawak-lawak aja, enggak ada ilmu ini. Alah, ceramah aku tak ketawa, lantak kau lah, yang penting berisi aku tiap hari, enggak kosong aku. Yang ngomong ini enggak ada jadwalnya tiap hari. Selesai. Siapa yang stres? Dia Bu. Kalau saya pikirkan cakap orang ini Bapak Ibu, takkan pernah saya maju. Tak bisa Pak. Makanya kita hari ini enggak usah pikirkan apa kata orang lain, yakinkan dirimu, inilah aku. Itu baru hebat Pak. Apalagi kayak kita ini makin sikit kita ini, makin nampak lah yang cari muka yang nggak ada mukanya, nampak itu. Mana yang bertahan, mana yang tinggi, tahulah kita itu. Makanya jangan takut. Yang penting Allah kerja aku sesuai dengan kemampuanku, dengan waktu yang kuberikan. Seandainya orang menilaiku dengan tak sesuai dengan harapannya, engkau tempat mengaduku. Makanya yang paling sulit kedua Pak, ini yang paling resah. La yarzu abdun illa rabbah. Ini yang paling sulit. Jangan berharap kepada manusia, pasti kau kecewa. Kayak kita inilah. Awak yang rajin datang, awak yang on time datang, berkat awak siapkan, awak pula yang dipindahkan. Kecewa kali tuh. Ada kawan awak Bapak Ibu baru datang, pandai pula dia cari muka sama pimpinan. Tahu dia apa maunya, dia persiapkan. Kalau datang pimpinan dialah ahlinya. Kalau tak ada pimpinan dia paling malasnya. Bertahan sampai sekarang. Kawan awak yang bagus, EQ-nya bagus, manajemennya bagus, kerjanya tak bertahan. Kenapa? Karena berharap kepada manusia Pak, ganti pimpinan, ganti pula penilaiannya.
Nah, ibu lah berharap kepada suami. Dulu mau maaf. Makanya kadang-kadang yang datang kepada kita yang tak kita harapkan itu yang kita terima. Kita lapar dulu, ya Allah kalau bisa dapat istri yang enggak cerewet, soleha, dapat pula yang berbalik, pemarah, merepet aja. Sama dengan ibu, ya Allah kok dapat suami, mau jangan marah-marah ya Allah, tanggung jawab, royal, enggak pelit. Yang awak harapkan itu tak datang. Yang tak awak harapkan itu Allah hadirkan. Datanglah yang pelit, nang Allah apa, saking pelitnya, duit dia pun lupa dia nyimpannya di mana. Saking pelitnya Pak, saking pelitnya duit dia pun lupa di mana disimpan. Kemana tuh? Tadi aku beli rokok sebungkus, uang cepet. Sisa 70. Nanti beli dapat es dawet 10. Kemana cari 60.000 lagi? Saking pelitnya itu. Saya bapak ibu kalau cerita, saya dulu pengen kok dapat orang. Mak saya bilang kok dapat orang Mandailing, orang Memarga, ya kan? Jangan jauh, dekat rantau biar enak pulang kampung sekali jalan. Tapi yang diharapkannya tak dapat. Dapat orang Medan, orang Jawa pula, jauh pula. Itu. Berharap kepada manusia itu buat kita kecewa. Maka bapak ibu pun begitu. Kalau minta uang sama suami enggak dikasih, jangan harap. Biarkan. Minta sama Allah, tapi depan suami. Ya Allah ya Tuhanku, kalau aku minta depan suamiku enggak dikasihnya Allah. Aku tak berharap kepada dia. Duitnya ada ya Allah. Tahu aku di mana simpanannya. Kalau memang enggak dikasihnya Allah, cabut aja nyawanya enggak ada gunanya lagi ya Allah. Insya Allah dikasihnya itu. Di sini dikasihnya limpul itu. Kadang-kadang kita ini Pak, berharap kepada manusia cepat kecewa. Jadi bapak pun begitu di sini Pak. Dia jangan bapak stres, resah, kerja aja bapak baik-baik. Ya kan? Kalau mengharap penilaian pimpinan, kecewa kali ya. Awak yang udah kerja bagus, CCTV ada, sosok serius. Rupanya besok mutasi. Besok udah putus kontrak. Yang putus kontrak ini, tanya bapak. Cuman bang, parah kan. Aku kayak gini sama bapak tuh. Apa juga, kau nggak pandai kau. Makanya kau engkol. Ini bapak juga main engkol. Kalau nggak kau engkol, dibijak-bijaknya kau. Jangan Pak. Jadi kalau bapak mau tenang, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena sifat manusia ini Pak, ketika jayanya banyak orang mengenal kita, ketika kita tak siapa-siapa orang menjauh dari kita. Kata Imam Ibrahim Al-Faqih, indama tartafi'u saya'rifu asdiqa'uk man anta, lakinna indama tasqutu sata'rifu anta man asdiqa'uk. Kata beliau, ketika kau di atas, di puncak kejayaanmu, orang-orang akan mengenalmu bahwa kau adalah saudaranya, kaulah sahabatnya. Tapi lakin indama tasqut, tapi ketika kau jatuh, terpuruk, sata'rifu anta man asdiqa'uk, maka kau yang kenal siapa sahabat. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita di atas puncak kejayaan, orang-orang akan mengenal kita. Kawanku itu, satu alumni kami dulu itu, dekat kami dulu, sama-sama di Parin kami dulu itu, ketika sama. Begitu ketika jatuh, maka kita yang tahu siapa sahabat kita. Itulah Pak. Jadi kawan-kawan kita yang sekarang keluar, kan, kasih motivasi, sabarlah Bang. Mudah-mudahan nanti 2 bulan 3 bulan ada pulang. Ini kadang-kadang ketawa dia. Keluar juga kawan tuh, cocok kali. Parah kali itu. Cabut juga dia. Ini Muhammad. Kenapa? Kita kalau berharap begitu kepada saudara kita, akan kita rasakan. Karena manusia ini Bapak Ibu kayak burung. Kata ulama ini. Apa kata burung? At-tuyuru ta'kulun namla wa 'indama tamun annan namla ya'kuluha. Ketika burung terbang, makanannya semut. Tapi jangan kau sombong. Wa 'indama tamun, ketika burung itu mati, siapa yang makannya Pak? Semut itu yang makan bangkai. Maka kalau pandai kita bergaul Bapak Ibu, insya Allah ada jalan. Pandai-pandailah kita bersahabat. Saya jujur, kalau sempat Bapak ini nggak di sini lagi, nggak ada harapanku lagi di sini Pak. Tapi betul, tak pernah saya dulu, tak pernah saya Bang, kabar ngaji lagi, tak pernah. Saya bilang alhamdulillah dia Ustaz bisa ngaji besok bisa. Begitu yang buat. Kalau awak dekat, banyak Ustaz yang kenal dia. Abang ini banyak Ustaz yang kenal dia. Kalau sempat mau bulan semalam aku, berarti bulan ini aku lagi. Enggak, bulan semalam mungkin Ustaz lain. Mungkin bulan ini aku. Besok mungkin bulan ini orang lain. Bulan depan Ustaz lain. Biar tenang kita, Pak. Kenapa? Kalau kita berharap, capek kali, capek betul. Resah. Makanya, tandailah saudara kita.
Yang ketiga adalah jangan berpura-pura. Oh, ini yang paling capek. Yang paling capek hidup nih, Pak, jangan pura-pura. Inilah yang banyak kita ini. Pura-pura baik, ya kan? Pura-pura apa? Pura-pura rajin. Makanya Al-Imam dalam kitab Mudawatun Nufus pada halaman 101 yang ditulis Al-Imam Ahmad bin Hajim Al-Andalus, beliau mengatakan an-nasu fi akhlaqim ala sabi maratib. Manusia ini karakternya ada 7. Biar tahu Bapak siapa yang pura-pura kita. Pertama katanya fataifatun tamdahu fil wajhi wa tajummu fil maghibi. Kelompok pertama memuji ketika di depan kita, tapi mencela ketika tak di depan kita. Ya kan? Kalau jumpa abang ini, kalau nggak ada abang di depan ini, nggak aman aku, Bang, karena abang ini. Abang kalau yang lain-lain maka kadang nggak dekat sama abang, karena abang lah. Abang kita luar biasa kerja. Depan muka awak manis sekali, memuji. Ini kelompok pertama, ya kan? Kelompok pertama. Wahaji sifatu ahlin nifaq. Inilah kelompok orang-orang munafik. Ya, minal ayyabina, mereka mengejek, mencela. Wahaji khulqun fasin fin nasi ghalibun alaihim. Maksudnya apa? Dia membual. Membual di depan kita karena memuji agar dia menang di antara kalian. Maksudnya Pak, izin saya dengan abang ini, saya bual abang di depan orang Bapak semua. Aku karena abang, walaupun karena abang ini masuk saya di paling ini, tapi tak perlu sampaikan. Kenapa? Biar dianggap yang lain saya menang. Dia rupanya masukkan Ustaz ini ya. Orang sekarang banyak gitu Pak. Nah, kan namanya apa? Tamdahul fil wajhi wa tajummu fil maghibi. Memuji di depan kita, mengejek di belakang kita. Kan? Itulah nasihat Al-Imam Ibrahim bin Muhammad. Apa kata beliau? Kam min sadiqin wudduhu bilisani. Berapa banyak orang kawan kita ini manis mulutnya ketika jumpa dengan kita. Kha'unum bi zuhril ghaibi la yatazammam. Tapi dia menikam dari belakang ketika kita berpisah dengan dia. Apalagi yudahiquni uzban iza laqitu. Ketawa sama-sama ketawa kita di kantor ini, Pak. Yudahiquni uzban iza laqitu. Tertawa bersama, saling ujub, saling membanggakan, saling respect, saling memuji. Apa? Idza ma laqitu, ketika mereka saling bertemu. Tengok, wa yusdifuni minhu idza ghibtu ashum. Ketika mereka berpisah, maka dialah yang menusukmu dari belakang. Kadzalika zul wajhain. Beginilah sifat orang yang bermuka dua. Yurdika syahidun. Dia memujimu, dia menyukaimu ketika jumpa langsung bersamamu. Wa fi ghaibihi in ghaba sabun wa alaqam. Tapi ketika berpisah, dialah yang menunjukmu, dialah yang menikam. Ada orang begini Pak, di kantor-kantor banyak begini. Pekerja-pekerja banyak. Makanya rata-rata orang yang tak menyukai kita, yang satu profesi dengan kita. Saya ulangi Pak, rata-rata orang yang tak suka dengan kita itu bukan orang luar, orang dalam. Apa bencinya beng-beng di luar sama Bapak? Orang panik ini juga yang benci sama Bapak. Maka jangan heran, maka jangan terlalu tertipu dengan pujian, dengan spontan. Senyum dia sama kita, ular itu Pak, ular. Hati-hati Bapak. Apalagi di Medan ini banyak ular. 3 macam ular Pak. Ular sawah. Tahu ular sawah Pak? Diam, dia nelan, dia yang kenyang. Ada gitu. Ular kobra. Kemana-mana menjumpai. Sap, cucuk sana. Bisa di sana, jumpai sana. Ular kobra. Yang penting aman dia. Yang paling lawak nomor 3 ini, ular air. Kemana-mana nempel walaupun tak cair. Ngalih. Asalkan duduk sama pimpinan walaupun tak cair. Kemana-mana. Hati-hati Pak. Jadi saya pribadi Bapak Ibu, karakter saya Pak, saya penceramah. Siapapun di depan, mohon maaf, itu saya jaga. Tak perlu tahu siapa saya pimpinannya, siapa pengusahanya, siapa orang kayanya. Kenapa? Biar rata materiku ini Pak. Kalau udah tahu aku siapa paling orang kaya dalam materiku ini, siapa jamaah, itulah yang kusorot. Kenapa? Biar aku mohon maaf dianggapnya sorotan itu sebagai pujian. Itulah sekarang. Maka Bapak, Ibu, mohon maaf, izin. Apalagi kita zaman sekarang ini, kalau jumpa manis sekali kayak madu. Nah, itu yang kelompok pertama. Yang kedua,
Wa ta'ifatun tazummu fil mashhadi wal maghib. Ada pula orang ngejek, menghina di depan, bahkan dia pun di belakang begitu. Ini apa? Wahajihi sifatun ahli salatah. Inilah orang yang lancang. Rata-rata Pak yang begini itu orang yang punya kekuasaan ini. Oh enggak, karena aku di sini nggak jadi bagi tahu. Ada nggak orang di sini pakai gitu? Ada, nggak usah bohong Bapak. Tahu aku itu. Iya, jangan macam-macam kau. Kau yang itu udah banyak keluar. Yang mau aman kau, mau aman? Mau aman kau? Salat itu kasar. Kasar. Kenapa? Itulah menunjukkan kesombongan dia. Itu ada begitu. Aku memang enggak cocok kurasa, aku sampaikan betul. Tapi wa'izzatu fil makan, kata ulama. Kalau tak cocok kau sama bawahanmu, sama orang kau benci, jangan dalam keramaian. Ini banyak gitu-gitu Pak. Sama bawahan-bawahan ini. Apalagi bapak kami security. Oh capek ini. Ini kalau lambat kali kok. Mau maaf Pak. Sama-sama atasannya. Jadi saya Pak nggak tahu saya dari mana. Tapi saya persatuan security di paling besar di Indonesia itu orang Lagura Pak Sitorus namanya. Saya sudah di Bekasi. Jadi pelatihan security seluruh Muhammad. Saya bilang itu. Bapak yang punya perusahaan jaga ini. Kenapa? Ya, kita maki dia, kita caci dia. Dia menjaga keamanan. Siki-siki karang-karang. Kalau nggak jaga ini kadang-kadang gitu Pak. Kau sini kau loh. Dor lah. Kau outsourcing kau. Banyak setahun kau. Ancamannya outsourcing. Coba lah ya Allah. Security pun jantungan lah. Janganlah sempat. Janganlah ya kan. Kalau tak Bapak Ibu yang atasan dengan bawahan. Masa ini ada Pak. Masih hidup Pak. Yang sakit nak menjaga perasaan. Betul kan Pak? Betul. Macam Bapak yang bawa-bawa ini. Capek betul. Yang atasan ini kan lancar. Kau gayanya aku kutiru gayanya itu Pak. Jadi apa Ibu? Salatoh ini dua sifatnya. Pertama al-qahru, memaksa. Ini kita ini Pak. Target itu Pak kan? Harus ada Muhammad sekian. Itulah sifat manusia sekarang. Dipaksa. Harus begini kok, harus begini kok, harus begini kok, harus begini kok. Kalau enggak, buang. Kalau enggak, buang. Kalau enggak cocok, kalau enggak masuk, buang. Maka saya mohon maaf Pak. Saya termasuk ustadz yang tak bisa diatur. Bapak tengok kalau ada ustadz, mohon maaf, tak bisa diatur karena tak ada yang memaksa dalam hidup dia. Contohlah kayak burung Pak. Tata'azzabu min usfuri wa yahrumu fi hubti yadik. Artinya ketika burung itu kau dekati, di tanganmu ada roti, ya taharrab, dia terbang. Lalu heran kita, kenapa burung terbang sementara aku bawa roti? Apakah at-tuyuru haqqul yaqin al-'asl min al-basar? Burung ini lebih yakin dia kebebasan daripada keterpaksaan. Di mana keterpaksaannya? Burung ini cerdas Pak. Seandainya diambil tadi roti tadi, dia akan ditangkap, dimasukkan ke sangkar. Dia tak bisa kemana-mana. Bagusan aku nggak dapat roti, bebas terbang kemana-mana. Begitu hidup manusia sekarang. Tak guna pala bapak dapat jabatan di atas sana, ditekan terus begini. Tak kau mikir kayak banyak yang pandai kayak kau, banyak. Kau berserak kayak kau berserak. Kecil kali lah majikan kau, kecil kali. Makanya Ustadz kalau masih berapi-api dia ceramah Pak, berarti belum dapat apa-apa. Kayak aku inilah. Jadi Bapak perhatikan itu. Besok kalau sudah diam, udah cair Ustaz nih, udah cair ini, cair. Itu aja ciri-cirinya itu. Bapak perhatikan siapa Ustaz yang vulgar dulu, brutal. Diam sekarang. Abi Haikal kurang brutal apa lu? Kurang brutal apa? Begitu dikasih wakil menteri, dia muncung itu. Habib Rizik, karena kenapa? Karena tak mau dia Pak, pengen dia bebas. Makanya siapa yang pokal-pokal itu, yang berani lantang dengan kebaikan, itu disumbat dengan kekuasaan. Itu aja ciri-cirinya Pak. Besok Bapak tengok saya, Pak Gubernur orang baik. Oh, udah cair itu. Dulu di Panim, keras ini dulu. Oh, ngeri. Sekarang lembek. Yalah, dia sama Bobi udah kayak gini. Nah, itu ciri-cirinya. Mana lagi tadi kaji. Wa ta'ibatun tazummu fil mashadi wa tamdahu fil maghibi wa hadhihi sifatun sukhfin wan nawaka. Ini paling ngeri. Mengejek dalam keramaian, tapi memuji dalam kesendirian karena ada tujuan. Inilah orang penjilat. Nah ini Pak,
Ketika dalam keramaian, kan jumpa kita dengan orang-orang, nggak ada bapak itu. Alah, aku sebenarnya nggak dekat sama dia. Cuman kita kan bawaan, kan jangan nampak kali. Jangan nampak kali. Sebab pandai-pandai kita. Begitu jumpa, awangan dong. Namanya penjilat itu, Pak. Ludahi aja, pih, bilang kayak gitu. Emosi kali aku nih. Jangan nunjuk-nunjuk, jangan nunjuk-nunjuk. Main tunjuk ini. Gawat kali. Memang ada kayak gitu, Pak ya. memang yang aman sekarang yang udah nomor 3 ini. Aman dia itu, Pak. Kenapa aman? Iyalah, ketika dalam keramaian diejeknya target dia. Ketika jumpa dipujinya. Senanglah yang dipuji. Namanya penjilat. Ini kan ya kan? Oh, kalau karena abang lah bang jadi pan ini. Kalau nggak ada abang di sini bang, nggak jadi nih bang. Dulu nggak ada apa-apanya. Main engkol, diolahnya terus. Oh, saya pernah jumpa ustadz ceramah dengan gubernur, ceramah dengan wali kota. Ustadz nih doa, Allahu Akbar. Ngengkol nih itu Pak, kayak ereking lah. Main dia. Oh, Allahu ya Rabb. Wali kota kan orang baik ya Rabb. Dengan tangan ya Rabb, dermawan ya. Aku dalam hati, gaya kawan ini. Gubernur pun senyum di belakangnya. Awak pun juga ngengkol Pak Ustaz kan. Gubernur pun ngomong, mau diengkolnya awak pun juga ngengkol. Kata nggak cair Pak. Begitu habis doa jumpa di parkiran. Cair Ustaz, zong kata. Tahan kan. Itulah tadi itu penjilat itu Pak. Ya kan? Nah, waktu di parkiran parah kali kan tuh, pelit kali katanya. Tengok, karena nggak dapat target. Itu dia. Nah, jadi saya alhamdulillah Bapak Ibu Muhammad, ini yang saya pelajari Pak. Jadi kata mak saya, macam mana karaktermu, jaga baik-baik. Nah, jaga baik-baik. Maka menyesuaikan Pak. Bukan menjilat, menyesuaikan. Yang menjilat itu banyak memuji dalam keramaian, menghina dalam kesendirian. Itu menjilat itu Pak. Oh, contoh itu di Facebook. Wah, memuji itu. Di fotonya bersama Bapak Wali Kota. Beliau orang dermawan. Masya Allah, setiap langkah-langkah beliau bernilai sedekah. Berjumpa dengan ulama. Allah, main, mola. Jadi kalau Bapak jumpa Ustadz kayak gitu, Bapak udah tahu kajinya. Kayak cara Ustadz Ritong ini ular sawah. Yang banyak sekarang Pak di ular air. Banyak ular air Pak. Kemana-mana nempel walaupun tak cair. Asalkan foto sama gubernur, nah walaupun nggak cair, ular air itu. Yang enak kan ular sawah, diam, ya kenyang dia, tidur dia kan. Bapak Ibu yang dihormati, nah, makanya Bapak Ibu jangan banyak berpura-pura Pak. Capek betul, capek lah, ya kan? Capek yang pura-pura ini Pak. Wih, menyesuaikan diri itu dengan yang bukan isi hati kita capek. Maka siapa yang nggak berpura-pura sifat manusia, aktif lu anak-anak. Anak-anak itu kalau benci sama bapak, dia meraung, menangis, tak mau digendong. Ya kan? Itu anak-anak. Maka kalau bisa Pak, bapak pulang, anak itu rindu. Ayah pulang. Berarti rindu dia bapak, lama pulang. Tapi jangan sempat, ayah pulang loh, mak. Kasih marah-marah. Itu berarti Pak, nggak ada kesan anak itu sama ayahnya. Bunyi keretanya saja parkir di garasi, udah seter sana. Udah pulang ayah. Malah. Ini malah. Kalau dia pulang, ayah pulang, ya Allah, lama kali ayah lo. Ada pengajian. Nah, iya biasanya ayah pulang jam 5. Ini kok sore? Ada pengajian dulu, macet di jalan. Berarti rindu itu bukan pura-pura. Bukan pura-pura. Ya kan? Tapi kalau kok cepat ayah pulang, dia bilangnya kok cepat ayah pulang. Ayah ngopi sana, ngopi. Jadi mohon maaf Pak, saya menyampaikan ini, anak-anak itu tidak ada munafiknya. Nggak ada. Bapak Ibu tengok berapa kali Ustaz Hadi Hidayat memanggil anak-anak ke depan ngasih hadiah. Mau permen atau uang 100.000? Permen. Mau uang enggak 1 juta daripada permen? Permen. Mamaknya emosi. 1 juta. Mana tahu anak itu apa guna uang 1 juta itu? Karena tulus dia Pak. Yang penting dia senang. Kaji kita ini kan begitu tadi Pak. Kaji kita ini kan biar nyaman, tenang. Jangan pura-pura. Capek Bapak. Capek. Saya mohon maaf Pak. Saya begini ceramah. Habis ini pulang selesai.
Mau bapak tak suka, tak usah undang lagi, selesai. Enak aku yang ceramah. Aku usah ini kurang cocok. Bukan apa yang ngundang aku, orang lain yang ngundang, abang ini yang ngundang, selesai. Apa ya? Kita bukan tak ada yang cocok, kita yang nggak mencocokkan sifat kita sama orang. Capek hidup nih Pak, betul. Ya kan? Maka orang yang berpura-pura ini adalah orang yang paling resah kali. Bapak Ibu yang saya hormati adalah yang ketiga, apa sifat manusia Pak? Allahu Akbar. Inilah sifat manusia yang keempat, ini adalah orangnya cuek. Oh, cuek kali kita ini. Lagi musimnya. Jangan mengharap kita balasan kebaikan, balasan yang baik kita terima. Jangan harap. Nah, apa kata ulama kita? Nahnu na'isu fi zaman. Hidup kita ini sekarang modelnya in sami'u anka khairun akhfuhu. Ketika orang mendengar kebaikanmu, maka dia akan menyimpan. Sekarang itu. Jika ada orang mendengar kebaikan yang kita lakukan, akhfuhu, mereka menyimpannya, mereka menyembunyikannya. Apalagi wa in sami'u anka sarran aza'uhu. Ketika mereka tahu kesalahanmu, mereka menyebarkannya. Oh, ini kantor-kantor banyak ini Pak. Yang baik-baik awak buat tak sampai sama pimpinan. Tapi yang salah awak buat nyampe langsung. Apalagi Bapak Ibu, wa illam yasma'u anka aysai'in ikhtara'u. Ketika mereka tak dapat kesalahanmu, mereka membuat kesalahan yang menerpam. Dicarinya apa kesalahan yang kena sama kita, biar kita keluar. Inilah yang harus dijaga Pak di kantor. Kalau yang baik, bilang yang baik. Oh, abang ini yang buat. Oh, abang ini Pak yang buat. Ini kita. Jangan. Makanya kita sedih sekarang Pak. Awak pelaku kebaikannya, tapi awak korban kejahatannya. Lagi aja Bapak ini. Ya kan? Awak yang berbuat baik, tapi dia yang dianggap baik. Tapi kita yang korban. Bahkan kita tak berbuat salah, dicari-cari orang kesalahan kita. Lagi musimnya nih Pak. Apalagi efisiensi ini. Macam mana kita bertahan dengan cara ini. Tolong hati-hati. Ustaz pun sekarang banyak gitu. Ustaz, jangan undang Ustaz ini. Lawa aja nih. Gak ada ilmunya ini. Biar diundang dia. Biar diundang dia Pak. Kalau yang baik, disembunyikan. Kalau yang jahat, disebarkan. Kalau tak dapatnya jahat baiknya, dibuat cara dia biar kita jatuh. Jadi Bapak Ibu, janganlah berharap kita hari ini kebaikan orang lain, kitalah yang menikmatinya. Kalau bisa siapa yang berbuat baik, dialah yang merasakan. Tapi realitanya di zaman sekarang Pak, Bapak tengoklah kasus-kasus itu. Mana pernah mohon maaf pelaku utamanya yang ditangkap, selalu bawahannya gitu. Memang dikorbankan dia. Kau pula nggak pandai kau, makanya kau sorong sikit, sorong. Begitu disorong 8M kawan tuh yang masuk. Gantung pula kan, bukan ginting, gantung pula. Gantung barang itu belum nyampe semua. Dia aman, kenapa? Memang begitu Pak sekarang. Nah, jadi Bapak jaga-jaga. Zamannya sekarang orang cuek Pak. Kalau kita sudah nggak jadi siapa-siapa, senyum orang dengan keadaan kita. Bapak perhatikan konon Bapak yang keluar itu Pak. Kan ada yang bahagia, keluar juga dia, Bapak baca. Oh, berarti aku keluar nanti kayak dia. Kayak gitu loh kau sama aku ya. Itu Bapak baca itu Pak. Kawan-kawan kita ini. Ya kan? Jadi maksudnya Pak, saling membesarkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau baik dia, tampilkan dia orang yang baik. Kalau jahat dia simpan. Kalian membesarkan. Kita zaman sekarang ini bukan lagi begitu. Memang sengaja dibuat salah dia biar dia keluar. Hati-hati Pak. Makanya saya rasakan zaman sekarang udah enggak ada lagi kekeluargaan Pak. Betul. Enggak ada lagi Pak. Udah hilang kekeluargaan dalam kerja kita. Hilang, cuek, nggak open. Nanti kalau ada pun salah kita bisa ditutupi kawan kita yang bongkar. Bukan ditutupinya. Kalau dulu, makanya mohon maaf. Dulu orang berjuang demi kawan, sekarang demi dia, kawannya pun dikorbankan. Lihatlah perbedaannya dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak setia kepada Rasulullah. Ketika mau masuk ke gua Sur, apa kata Abu Bakar? La tadkhul qabla adkhul. Jangan kau masuk ya Rasulullah sebelum aku masuk duluan. Fa in kana fi syai'in asabani. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam, biarlah aku korban yang pertama merasakan. Masya Allah. Kalau kita Pak, kita korbankan kawan kita demi keuntungan kita pribadi. Kita korbankan kawan kita demi keuntungan kita pribadi. Nyaman kita sendiri, kawan kita korban. Bapak contohlah, kalau ada mau lubang di gua, kalau masuk kau lah, ada kau nggak ada. Itu lagi zaman sekarang itu Pak. Kan Abu Bakar dia duluan masuk. Biarlah aku ya Rasulullah, sesuatu ada terjadi di dalam, kalaupun ada ular, ada kalajengking yang mematoknya, biarlah aku yang merasakan duluan. Kau tak kena apa-apa.
setianya Rasulullah Abu Bakar kepada Nabi. Kita terbalik, Pak. Biarlah kau yang keluar, yang penting aku bertahan di pan ini. Ini contoh nih, Pak, contoh. Aku bukan nakut-nakuti, Pak, contohnya ini. Itulah perlunya kita mengaji dalam hati Bapak. Mak, dari tadi pas-pas sekali di kantor ini, mana tahu aku, Pak. Materi nggak ada dikasih, aku hajar aja ini, Pak. Bapak Ibu Muhammad. Makanya ada nasihat ulama mengatakan, yamutul mar'u wal asaru tahya. Jadilah hidupmu sebelum kau mati pendek bilangannya, panjang kenangannya. Kan apa? Wa yabqa dzikruhu wa tuluz zamani. Memang dia bertahan, ingat orang mengingatnya sepanjang masa karena kebaikan. Fa kun fin nasi misal ghaisi naf'a. Jadilah kau kepada manusia seperti air hujan. Macam mana air hujan? Air hujan itu adalah selalu mendatangkan kebaikan walaupun dia sedikit. Tengok tetesan itu, Pak. Walau rintik-rintik dia timbul mawar. Kan rintik-rintik dia walaupun Muhammad itu. Tapi ketika hujan itu marah, semua kita tenggelam. Jadi jangan sepele orang yang diam, jangan sepele orang yang Muhammad dizolimi tak membalas. Ketika doanya tengah malam diangkatnya, Pak, bisa jadi hancur semua. Memang kau dihina, kau dipojokkan di kantor sama atasan, tak apa-apa. Ketika tetesan bawahanmu ini mengangkat kedua tangannya dalam tahajudnya, ya Allah, bukan aku yang salah ya Allah, tapi aku yang dipindahkan. Bukan aku yang mencuri ya Allah, tapi aku yang difitnah. Dia pelakunya, dia yang melakukannya, tapi aku yang dikorbankan. Jangan sampai, Pak, tetesan hujan itu Allah marah jadi banjir bandang. Tapi apa? Wa mislul miski fauqan fil makan. Jadilah kau seperti minyak wangi. Walau tak nampak minyaknya, tapi tercium baunya. Walau bukan kita pelaku yang melakukannya, tapi orang mengenang kebaikan kita. Inilah yang paling dahsyat. Inilah, Pak, kaji kita ini. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita di dunia kerja manapun. Pertama, jangan berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Allah. Bapak kerja baik-baik, Allah yang membalasnya. Yang kedua adalah jangan mohon maaf orang yang berpura-pura. Orang yang berpura-pura akan datanglah kelompok munafik, kelompok penjilat, kelompok penghina. Jadilah kita mohon maaf seperti orang yang yang ketiga, jadilah orang jangan seperti yang cuek. Orang sekarang cuek, Pak. Nah, yang jahat akan disebarkan, yang baik akan disembunyikan, yang tak dapatnya akan dia cari, dan apa yang kita lakukan dalam kesalahan. Mudah-mudahan di kantor ini jadilah kita keluarga. Nah, kenapa? Kalau sudah keluarga, pasti kita jaga dia. Kalau sudah keluarga, pasti kita bimbing dia. Macam mana kita membimbing anak kita, Pak? Takkan mungkin dia mau terjatuh, kita pegang tangan. Sama lekan tangan kau kayak gini. Kau rawan kau ini. Kau tengok kau selanjutnya ini. Hati-hati kau. Makanya gini buat itu saudara. Tapi macam mana, Bang? Nasihat jangan. Dia pulang, kau jangan main judi. Kau main. Aku udah cari mulutku hancur itu, Pak. Tapi jangan gini kau buat. Kalau ada orang menasihati kita dengan kebaikan, pegang tangannya. Berarti dia ingin jadi orang baik. Tapi ada orang yang cuek terhadap kejahatan kita, Pak, berarti dia bahagia atas keterpurukan kita. Jadi jangan Bapak marah kalau ada orang nasihatin kita, Pak. Termasuk istri, ya kan? Jangan. Abang asik main skater aja. Beli chip berapa, Bang? Abang garang-garang beli chip, garang nggak ngerti abang nggak. Tahu pula dia chip satu B sekian, semua lah. Asik gini, macam ngomong anjir, oh. Kalau saya minum di kafe-kafe agam itu, Pak, masih pakai kerja, pakai jaket, pau kiri, pau bodoh aja. Allah. Udah gaji tak seberapa. Tengok Bapak kejadian, Pak, polisi itu, Pak, ya kan, yang dibakar istrinya. Dia bukan nggak melawan, tahu dia salah makanya tak melawan dia. Dibakarnya pakai bensin, dibakarnya Muhammad, perkara dapat bonus 2 juta 800 yang nyampe cuma 802 juta pinjol. Ini bahaya ini, Pak. Kenapa? Begitulah orang kalau sudah kecewa, apapun dilakukan. Maka Bapak di sini, Pak, jadilah kita keluarga, saling menasihati, saling melengkapi, saling pegang tangannya, ingatkan dia. Kenapa? Kalau kita bahagia atas keterpurukan orang lain, berarti kita tak punya nilai sosial. Orang sekarang lagi musim begitu, Pak. Muhammad, tengok naik kereta, Pak, orang jatuh naik kereta, bukan lari-lari ditolong orang. Ini kan ditengok orang, video, halo guys, kejadian laka lantas. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena kalau kita tolong, dia anggap orang kita pelakunya. Itulah zaman sekarang ini. Kalau dulu kita tolong dia, Bu, sampai ke rumah sakit, maka orang berterima kasih. Sekarang enggak lagi, Pak. Ini kaji kita cuek. Udah awak tolong dia dari jalan sampai dibawa ke rumah sakit, kita pula dibilang pelakunya. Itu zaman sekarang itu. Zaman sekarang sama dengan kita. Kalau dulu awak pulang kampung, awak minta tetangga awak yang jaga rumah awak. Aman. Sekarang enggak, dia pun curinya. Makanya enggak bisa lagi, Pak. Ngeri zaman sekarang. Cuek betul.
Tak opin nama. Makanya yang keluar ini Pak, nggak opin orang Pak. Maka jaga baik-baik ke keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.